Kok malah dibilang Mbak Fitri berbohong dan sudah melanggar undang-undang IT? Di mananya? Kan saksi itu tidak harus serta-merta di lokasi. Apalagi Mbak Fitri secara psikologis itu adalah istri dari Kang Rida Banser. Seharusnya kepolisian, khususnya Polresta Kota Tangerang, itu tidak menerima atau bahkan menolak laporan balik dari pengacaranya itu. Karena ini nggak ada substansinya. Diduga besok tanggal 4 Februari, pemanggilan pertama dari Polresta Kota Tangerang kepada saudara Bahar bin Smith sebagai tersangka, ini Bahar bisa menggunakan banyak api dan mangkir. Anda semua silahkan lihat di deskripsi buku terbaru dari KRT Wiradiningrat, buku Benteng NU Rayap Balawi. Ini isinya sangat penting sekali, karena kalau Anda bisa mendapatkan buku ini, Anda bisa mengerti sekali bagaimana bahayanya Balawi itu sebagai rayap di PBNU. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita terkejut, apalagi saya juga terkejut. Kenapa setelah residivis Bahar bin Smith ini sudah menjadi tersangka, sekarang pengacara dari si residivis si Bahar ini melapor balik lewat ibunya, ibu si Bahar bin Smith ini. Melapor balik kemana? Melapor balik ke istri Kang Rida Banser, Mbak Fitria. Yang di situ menurut beberapa sumber yang saya baca di media online menyebutkan bahwa Mbak Fitri ini sudah berbohong di publik bahwa dia itu sudah melanggar undang-undang IT karena berbohong atas pernyataannya. Ini sebagai saksi dari suaminya sendiri, Kang Rida, padahal Mbak Fitria ini tidak ada di lokasi. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa pihak dari residivis Bahar bin Smith ini melalui pengacaranya dan ibunya atau ibu kandung Bahar bin Smith itu melaporkan Mbak Fitria. Nah, sebelum ada analisa yang lebih mendalam, coba mari kita bahas dari permulaan. Mari kita mulai. Kita mulai dari peristiwa kejadian beberapa bulan yang lalu ya, kurang lebih bulan, kalau nggak Agustus, September itu ya, pada acara sebuah tempat di Cipondo, ada sebuah pengajian dan situ mengundang residivis Bahar bin Smith ini. Nah, mungkin saja para muhibin Ba'alawi ini kan gagal paham atau keliru dalam memahami, kan sering di framing. Datang membuat kegaduhan, bagaimana itu dianggap bersalah, ya? Datang ke sebuah acara, kemudian mau bikin kegaduhan, ya dicegah lah, kan seperti itu framing dari para muhibin Ba'alawi. Nah, kalau saya coba konfirmasi dengan Tubagus Mogi, kemudian Tubagus Mogi juga konfirmasi dengan pihak-pihak di wilayah Tangerang sana, khususnya ini Banser dan Ansor. Meskipun Tubagus juga nggak di tempat lokasi ya, tapi informasi yang saya dapat ini adalah Kang Rida Banser ini kan, atau saya sering menyebut itu kan Kang Rida Banser, artinya ya ini melekat kan, Rida Banser. Memang Kang Rida memang anggota Banser, tapi begini loh, Kang Rida Banser ini datang di acara pengajian di Cipondo itu, yang di situ ada residivis Bahar bin Smith dan para muhibinnya, itu kan datang sendirian, bukan datang dengan rombongan Banser. Artinya memang dia benar-benar datang sendirian dan ingin bersalaman dengan residivis Bahar bin Smith itu. Tapi para muhibin ini itu gagal memahami. Apalagi diceritakan oleh atau dinyatakan oleh pengacaranya bahwa Kang Rida Banser ini dituduh ingin menyolok, nggak tahu menyolok matanya, nggak tahu menyolok apanya, ke Bahar bin Smith. Akhirnya para muhibinnya ini kan terus pasti mencegah.
agar supaya Kang Rida Banser ini tidak mendekati atau menyentuh Bahar bin Smith. Nah, sayangnya kenapa harus dipukulin gitu loh, harus dianiaya, malah dikeroyok gitu. Ini yang gagal pahamnya si para muhibin tuh di situ. Karena sudah terlalu mengagung-agungkan si Bahar bin Smith sebagai cucu Nabi, akhirnya hilang kendali. Ini kan sudah jelas kan di sini bahwa kenapa kita selalu bicara mengenai nasab Ba'alawi yang itu intinya sudah nggak tersambung ke durian Nabi, kemudian ajarannya sesat, dan selalu membrainwash para muhibin ini untuk selalu bertindak secara radikal, brutal, dan memang berpotensi menjadi kelompok teroris. Loh, kenapa saya bilang begitu? Coba Anda lihat jejak digitalnya si Imam Jumbonya, si Rizik Syihab itu. Pasti Anda sudah lihat, yang mengatakan dia sudah merger dengan HTI, ingin merubah falsafah bangsa ini menjadi khilafah. Ini kan jelas kan? Tindakan-tindakan brutal, tindakan anarkis, main hakim sendiri ini yang disesalkan sebetulnya. Dan ini tidak dipahami oleh muhibin-muhibin yang di luar sana, di luar kota Tangerang, wilayah Cipondoh itu. Menganggap bahwa Kang Rida Banser itu bersalah. Dan menyimpulkan bahwa Kang Rida itu datang dengan kelompok Bansernya. Teman-teman Bansernya kan enggak seperti itu. Nah, setelah dianiaya itu, dikebukin, dikeroyok lagi, diseret oleh residivis Bahar bin Smith di sebuah ruangan. Ini saya juga cuman mengutip omongannya Kang Rida Banser ya. Pengakuannya seperti itu, atau kesaksiannya seperti itu. Diseret ke ruangan oleh rombongan Ba'alawi dan para muhibinnya ini, kemudian diseret di situ, makin dihajar, makin dihakimi. Secara fisik, dibekep, disekap, disiram air, bahkan dikalungin golok, diancam, bahkan mau dibunuh. Dan anehnya lagi, setelah dianiaya babak belur seperti itu, diarak ke kantor polisi terdekat, dilaporin sebagai perusuh atau sebagai provokator. Ini kan makin lucu kan, makin aneh kan, udah bonyok-bonyok begitu. Kang Rida Banser, Anda juga lihat videonya, dilaporin oleh kelompoknya si Bari sebagai provokator. Lucu kan? Nah, setelah itu kan juga akhirnya kita kan akhirnya terus merosting bahwa ini perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat-sangat merugikan Kang Rida Banser, dianiaya, dikeroyok, dihakimi secara massa. Si residivis Bahar bin Smith akhirnya membuat pernyataan, teriak-teriak, dan mengatakan secara playing victim, memutarbalikkan fakta. Kata si Bahar ini, justru Kang Rida itu ingin diselamatkan dari kerumunan massa. Kalau nggak diselamatkan, wah bisa jadi apa dia? Kan dalam teriakannya seperti itu. Dan juga di bawahnya itu banyak muhibinnya dan bersorak-sorak. Ini kan jelas kan, perbuatan seperti ini kan jelas bukan mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik kan. Berpotensi menjadi teroris kan. Nah, setelah itu diproses, terus berjalan diproses. Dan kepolisian Tangerang Kota itu secara resmi, kalau tidak salah, belum pernah merilis siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Pengeroyokan, penganiayaan yang dilakukan oleh para muhibin dan residivis Bahar Smith ke Kang Rida Banser, siapa pelakunya? Siapa yang jadi tersangka? Kalau nggak salah, saya belum pernah melihat, mendengar di sosial media bahwa kepolisian Polresta Tangerang Kota itu merilis siapa pelakunya. Dan terus berjalan waktunya, dan terus. Dan kemarin saya juga pernah komunikasi dengan Tubagus Smogi, kemudian berkomunikasi dengan koordinator Ansor Banser di Kota Tangerang untuk bagaimana progres dari pelaporan Mbak Fitri ini, Mbak Fitri istrinya Kang Rida Banser ini, progresnya seperti apa. Ternyata belum ada.
Nah, belum lama kemarin akhirnya apa? Polresta Tangerang Kota menjatuhkan residivis Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan penganiayaan saudara Rida Banser. Dan surat itu ditujukan kepada istrinya kan, Mbak Fitria kan. Kemarin saya baca di media sosial, di media online, Mbak Fitria, istri dari Kang Rida Banser, dilapor balik oleh pengacaranya si residivis Bahar bin Smith, yang melaporkan adalah ibu kandungnya Bahar bin Smith. Ini juga lucu, aneh gitu loh. Kenapa yang melaporkan bukan istrinya si residivis Bahar bin Smith ini? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Nah, ini spekulasi saja. Artinya spekulasi adalah selama ini kan kita tidak tahu, tidak pernah lihat aktivitas Bahar bin Smith dengan ibunya yang dipelok di mana-mana itu kan, diagung-agungkan oleh para muhibinnya ini kan, tidak menampilkan ibunya kan, yang sering adalah istrinya kan. Artinya secara psikologis, secara hubungan sosial kan lebih dekat dengan istrinya, secara inten tiap hari. Tapi kenapa ibunya yang suruh melapor, bukan istrinya? Ini juga pertanyaan aneh ini. Aneh, kenapa bisa begitu? Nah, ini juga spekulasi. Kenapa si residivis ini menggunakan ibunya untuk melapor balik ke Mbak Fitri, istri dari Kang Rida Banser? Sebelum nanti kita analisis ya. Sepertinya sekarang ini circle Bahar bin Smith, habaib yang sesirkel dengan dia, seperti imam jumbonya si Rizik Syihab, dan mungkin sudah ada ekosistem di situ yang dibuat untuk membackup khususnya Bahar bin Smith, agar setiap ucapannya, setiap tindak tanduknya, setiap kelakuannya yang itu nanti akan menimbulkan konsekuensi hukum, ini di backup oleh ekosistem ini. Tapi hari ini sepertinya yang membackup itu entah siapa itu, apakah oknum kepolisian atau oknum apa ya, kemungkinan setelah munculnya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini yang membackup ini, diduga oknum polisi ini sudah bubar semua, sudah kabur semua, sudah angkat tangan semua, gitu loh. Jadi si Rizik Syihab pun juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mau gimana nih ekosistem yang dibentuk selama ini untuk membackup si kunyuk-kunyuk ini supaya tetap bebas bisa berkoar-koar, benerasi keras, menghina ulama Nusantara, dan seterusnya itu, ternyata sekarang udah bubar komunitas atau ekosistem yang dibentuk itu, oknum-oknum polisi itu. Makanya menggunakan ibunya, agar mungkin saja ini bisa menjadi satu karumah, satu kesaktian, bisa serang balik Kang Rida Banser. Akhirnya apa? Substansi persoalannya tentang pengeroyokan, penganiayaan yang dilakukan, diduga oleh residivis Bahar bin Smith ini, tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan diduga besok tanggal 4 Februari, pemanggilan pertama dari Polresta Kota Tangerang kepada saudara Bahar bin Smith sebagai tersangka, ini Bahar bisa menggunakan banyak alat dan mangkir, duganya seperti itu. Kan polanya jelas kan, kalau dibaca kan, seperti itu kan. Gitu loh. Jadi seharusnya kepolisian, khususnya Polresta Kota Tangerang, itu tidak menerima atau bahkan menolak laporan balik dari pengacaranya itu. Karena ini nggak ada substansinya. Kok malah dibilang Mbak Fitri berbohong dan sudah melanggar undang-undang IT? Di mananya? Kan saksi itu tidak harus serta-merta di lokasi. Apalagi Mbak Fitri secara psikologis itu adalah istri dari Kang Rida Banser. Jelas hubungan eratnya. Gitu loh. Sementara Bahar bin Smith dengan ibunya, meskipun dia ibu kandung, tapi kan secara inten, secara psikologis, hubungan sosial kan lebih dekat harusnya dengan istrinya Bahar. Kenapa ibunya yang melapor? Ini lebih kepada dugaan itu tadi, ekosistem yang dibuat oleh Bahar bin Smith, Rizik Syihab untuk membackup ketika
ada salah-salah kata, ada kelakuan yang itu akan bersinggungan, bahkan berhadapan dengan hukum, itu bisa membackup ekosistem ini. Yang saya sebut tadi adalah oknum-oknum aparat penegak hukum atau polisi, atau oknum polisi. Tapi sekarang bubar. Mau dengan dibayar berapapun, bubar. Karena sudah muncul Komisi Percepatan Reformasi Polisi. Anda juga lihatlah, beberapa kasus yang aneh langsung disikat kan. Akhirnya, seperti Jamret di Sleman kan akhirnya dibebaskan kan. Istri korban penjamretan itu kan, suami korban, itu kan. Dan Kapolres Sleman dinonaktifkan kan sekarang. Ya ini berarti Presiden Prabowo tidak main-main. Membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini tidak main-main, tidak hanya omon-omon. Dan jangan harap sekali lagi para Ba'alawi, apalagi muhibinnya, coba-coba sekarang bertindak nyerempet-nyerempet yang nanti akan menyinggung bersinggungan dengan kasus hukum. Anda sudah tidak ada yang membackup. Tidak ada ekosistem yang membackup Anda semua. Hati-hati ini. Jadi sekali lagi, persoalan ini adalah mencoba Mbak Fitri, istri dari Kang Ridha Banser ini, dilaporkan oleh Bahar bin Smith, dilapor balik ini untuk mengaburkan substansinya mengenai dugaan pengeroyokan, dugaan penganiayaan terhadap Kang Ridha Banser yang diduga dilakukan oleh saudara residivis Bahar bin Smith dan muhibinnya ini agar kabur, tidak lanjut pada prosesnya, cukup mentok jadi tersangka. Kan ini sebetulnya. Jadi mari harus kita kawal terus persoalan ini. Terus agar Polresta Kota Tangerang tetap konsisten dengan proses prosedur yang memang itu benar-benar objektif agar Kang Ridha Banser itu mendapat keadilan hukum dan mendapat kepastian hukum. Itu saja kok sebetulnya. Mari kita kawal terus. Dan sebagai penutup, Anda semua silahkan lihat di deskripsi buku terbaru dari KRT Wiradiningrat, buku Benteng NU Rayap Ba'alawi. Ini isinya sangat penting sekali, karena kalau Anda bisa mendapatkan buku ini, Anda bisa mengerti sekali bagaimana bahayanya Ba'alawi itu sebagai rayap di PBNU. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.